Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Lira Septia dengan NIM 2336871, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugas PJBL retorika yaitu pidato dengan berjudul Peran Mahasiswa dalam Mendukung Kesehatan Jiwa atau Mental. Nah, pada generasi Gen Z sekarang, banyak tuh yang mengalami gangguan kejiwaan atau yang disebut dengan kesehatan atau mental health. Sebagai mahasiswa, kita harus berperan penting dalam kesembuhan kesehatan jiwa. Baiklah, mari saya akan jelaskan apa itu pidato singkat yang akan saya sampaikan. Nah, mari kita mulai dengan membahas pentingnya kesehatan jiwa atau mental dalam kehidupan kita. Di dalam kemajuan media digital, banyak sekali anak generasi penerus menjadi korban gangguan dari kesehatan mental, baik dari berbagai aspek kesehatan. Mental sendiri bukanlah masalah yang biasa pada Gen Z, karena dapat berdampak pada masa depan mereka. Kesehatan mental tidak hanya tentang tidak adanya penyakit, tetapi juga mengenai keseimbangan emosional, kemampuan mengatasi tekanan, dan menjaga kestabilan pikiran. Ini merupakan fondasi bagi kebahagiaan dan produktivitas. Seperti pepatah mengatakan, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mengatasi gangguan mental bukan tanda kelemahan, melainkan langkah menuju kekuatan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan mental yang baik merupakan kondisi di mana batin kita atau batin seseorang merasa tentram, aman, dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Begitu juga sebaliknya, saat kesehatan mental seseorang terganggu, orang tersebut akan mengalami kecemasan. Mereka juga akan kesulitan mengontrol emosi mereka, sehingga orang dengan gangguan mental seringkali melakukan tindakan di luar kendali mereka. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya paham mengenai betapa pentingnya kesehatan mental dibandingkan dengan kesehatan fisik. Maka, sebagai mahasiswa penerus generasi, sudah seharusnya bagi saya dan rekan-rekan mahasiswa memberi edukasi atau peka terhadap lingkungan sekitar. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang harus segera diobati, kesehatan mental juga harus segera ditangani. Pentingnya mental health terletak pada pengaruhnya terhadap kualitas hidup. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk dibahas dan diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita menaiki ke rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya yang rusak, melainkan karena jiwanya yang rapuh. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat. Di antaranya adalah: yang pertama, mampu belajar dari pengalaman; yang kedua, mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri; dan yang ketiga, lebih senang memberi daripada menerima; yang keempat, lebih senang menolong daripada ditolong; yang kelima, memiliki rasa kasih sayang; yang keenam, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya sendiri; yang ketujuh, menerima segala hal yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8, berpikir positif atau selalu positif thinking. Gejala gangguan kesehatan mental dapat bervariasi, tetapi beberapa umumnya melibatkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Misalnya, perubahan mood yang ekstrim, isolasi sosial, kesulitan tidur, perubahan berat badan, atau pikiran yang obsesif. Penting untuk menyadari bahwa gejala dapat berbeda-beda dan perlu diidentifikasi oleh profesional kesehatan mental untuk diagnosis yang akurat. Ciri-ciri yang terdapat pada gangguan kesehatan mental mencakupi: yang pertama yaitu perubahan perilaku, emosi, dan pola pikir yang signifikan. Beberapa tanda umum meliputi perubahan mood yang drastis, isolasi sosial, gangguan tidur atau makan, kesulitan berkonsentrasi, perasaan putus asa, atau kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dilalui. Gangguan kesehatan mental juga dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari atau kegiatan sehari-hari kita, seperti bekerja atau hubungan interpersonal. Jika mencurigai adanya gangguan kesehatan mental,
maka kita harus segera berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental yang dapat menangani dan dapat mengidentifikasi langkah-langkah penting yang akan kita lakukan demi kesembuhan. Berikut akan saya jelaskan faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan mental. Mental sangat kompleks dan bervariasi antar individu. Beberapa faktor utamanya yaitu melibatkan kombinasi dari faktor genetik, lingkungan, biologis, psikologis, dan sosial. Stres, kronis, trauma, ketidakseimbangan kimia otak, serta riwayat keluarga dengan gangguan mental yang dapat berperan dalam pengembangan masalah kesehatan mental. Pemahaman yang holistik terhadap faktor-faktor ini dapat membantu mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental. Di dalam beberapa faktor terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu dalam kesehatan mental melibatkan aspek seperti genetika, struktur otak, serta keseimbangan kimia dan hormon dalam tubuh. Kondisi-kondisi ini dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang terhadap gangguan mental. Sementara itu, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup, termasuk dukungan sosial, tingkat stres, trauma, dan kondisi kehidupan sehari-hari. Faktor eksternal ini dapat memainkan peran penting dalam pengembangan atau pencegahan gangguan kesehatan mental. Pendekatan holistik yang memperhatikan keduanya seringkali diperlukan dalam pemahaman dan penanganan masalah kesehatan mental. Pelajari cara mengelola emosional kita dengan mengembangkan keterampilan regulasi emosi yang dapat membantu mengatasi tantangan hidup kita. Jika mengalami kesulitan, konsultasilah dengan profesional kesehatan untuk bimbingan lebih lanjut. Contoh nyata kita ambil dari kisah seorang artis Cherylia Raisa, yaitu artis FTV, di mana Cherylia Raisa menceritakan pengalaman buruknya dari kecil pada podcast Grit Agatha di YouTube. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman hingga dia pernah hampir mencoba bunuh diri. Namun, karena dukungan dan perubahan yang ingin dia lakukan, dia melakukan pengobatan kepada psikiater. Pada saat melakukan pengobatan kepada psikiater, keluarganya tidak mengetahui sama sekali bahwa dia mengidap penyakit mental health. Sekarang Cherylia Raisa sudah merasa cukup lebih baik dari sebelum dia melakukan hijrah dan pengobatan. Nah, banyak kan sekarang orang-orang memandang bahwa kesehatan mental itu malah dianggap ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Itu merupakan salah satu stigma atau persepsi yang dapat menghambat kesadaran dan juga dukungan terhadap isu-isu kesehatan mental. Penting untuk kita menyadari bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan gangguan jiwa bukanlah tanda kelemahan atau sesuatu yang dapat diabaikan. Demikian diharapkan persepsi masyarakat terhadap kesehatan jiwa dapat berubah menjadi lebih mendukung dan empati. Nah, menanggapi orang yang terkena masalah kesehatan jiwa dan mental dengan menyatakan bahwa orang yang mengalami kesehatan jiwa dan mental itu orang yang tidak mempunyai iman. Nah, itu sangat salah karena itu tidak memadai atau berpotensi merugikan seseorang. Gangguan kesehatan mental bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor termasuk genetika, lingkungan, dan aspek biologis. Pentingnya untuk memperlakukan setiap orang dengan hormat tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan mereka dan memberi dukungan yang dibutuhkan agar mereka dapat mengatasi tantangan kesehatan mental dengan lebih. Sebagai mahasiswa, kita ikut berpartisipasi dalam mendukung kesehatan jiwa dan mental dapat memiliki dampak positif yang signifikan. Ajak bicara tanpa stigma. Hancurkan stigma seputar kesehatan mental dengan membuka dialog terbuka. Ajak teman-teman untuk berbicara tanpa takut atau malu jika menghadapi tantangan mental. Dengan mendorong partisipasi aktif, mahasiswa dapat menciptakan lingkungan kampus yang mendukung kesehatan mental dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan bersama. Bagaimana bisa gangguan kesehatan mental dapat berkurang jika kita tidak peka terhadap lingkungan sosial kita? Baiklah, sebelum saya menutup pidato ini, saya mau menyampaikan sedikit kutipan pesan. Kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan,
ini tentang apa yang kamu pikirkan dan juga apa yang kamu rasakan. Baiklah, sekian pidato dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.